Karena Ramadan mau mencetak para abdi. Kenapa mencetak para abdi? Di Ramadan kita dilatih untuk berpuasa. As-saum, nasawmi fadilahudi. Puasa untukmu dan aku akan membalasnya. Adalah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi timbul suatu pertanyaan. Selama ini mungkin kita melemah kita pada ditekan, diuji oleh Allah, maka lemah. Banyak yang mungkin hari ini dulu tak datang lagi ke surau. Terus mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa memperbaiki diri kita. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu saya menyampaikan tausiah di Kabupaten Pelalawan, saya ambil tema yang sama. Kenapa ambil tema yang sama? Karena persoalan jamaah Majelis Zikir Al-Hidayah pada umumnya se-Asia Pasifik sama masalahnya. Saya sudah keliling, Bu. Sebelum Ramadan ke Lampung, sebelumnya ke Malaysia, Singapura, Kuala Lumpur, ini dengan Kanguru Kuala Besar, dengan Kanguru Sub, Kepulauan Riau, terakhir di Lampung. Ramadan direncanakan safar ke Sumatera Barat, namun karena bencana di mana-mana dibatalkan. Jadi kalau sempat safar saya ke Sumatera Barat, nggak sampai ke pusat, apalagi ke rumah. Nah, terbaik kan? Baik. Sampai 24 kan? Nah, ikan ini. Jadi apa masalah sebenarnya? Sebenarnya kita kan karena kita internal kita bahas masalah kita. Sebenarnya yang kita bahas ini masalah umat, bukan masalah hidayah saja. Apa masalah umat tuh hari ini? Banyak yang tidak tahu bahwasanya jadi abdi itu, kalau dia tidak betul-betul jadi abdi, tidak dosa. Sekarang kita membuat sebuah contoh. Apa contohnya? Dikala kita punya orang tua, lantas tidak kita berbakti kepadanya, tidak kita mengabdi kepadanya, antum durhaka tidak? Durhaka tidak? Kita diciptakan Allah untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kenapa saya perbaharui kajian yang ini? Mungkin dulu kita menganggap dikala kita diciptakan tak ngabdi kita kepada Allah itu tidak dosa. Itu anggapan kita. Padahal pokok dosa yang pertama adalah ingkar. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Sekarang tanya dalam hati kita, sudahkah kita ridho, sudahkah kita setuju untuk menjadi abdillah, menyerahkan diri kepada Allah, melayaninya? Coba tanya dalam hati kita. Kalau belum, Ramadan masih ada sisanya sedikit, perbaiki segera. Jangan sampai Syawal datang kita tidak menjadi abdillah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kepada orang tuamu saja
dikala engkau tidak mengakuinya sebagai orang tua, dikala engkau tak mau mengabdi kepadanya, itu durhaka. Bagaimana kepada Allah yang menciptakanmu, memberimu makan, memberimu kekuatan? Apakah itu tidak kedurhakaan? Apakah itu tidak namanya durhaka juga? Coba tanya diri kita masing-masing. Dikala engkau sholat tapi engkau tidak akui dirimu adalah abdi, tidak kita terima diri kita adalah abdi, tidak setuju kita melayani Allah, tidak ada guna sholatmu, tidak ada guna sholatmu yang banyak. Makanya Allah menyebutnya dalam Al-Quran, mengatakan, aku menciptakan kalian untuk mengabdi kepadaku. Jadi dosa pengabdian yang terganggu Allah. Kalau engkau berbuat jahat yang rusak dirimu sendiri, tapi kalau engkau durhaka kepada Tuhanmu, tidak engkau terima takdirmu selaku abdi, yang rusak Allah. Betul tidak? Aku tuh bilang untuk lalu. Aku tuh bilang untuk tahu nak? Diam. Yang rusak Allah. Coba kita bayangkan, kita punya anak tak mau mengabdi kepada kita, sakit tidak? Sakit tidak? Yang sakit kita kan? Sekarang Allah ciptakan kita, sudah diberikan nikmat yang banyak, tidak mau kita mengabdi kepadanya, sakit tidak Allah ya? Sakit juga. Terus kalau antum sudah sholat, tapi dikala sholatmu hanya memenuhi keinginan nafsumu, sholatmu ditolak. Kebanyakan orang sholat hanya ingin memenuhi keinginan nafsunya, minta dilayani oleh Allah, dia tidak pernah melayani. Tidakkah kita mendengar bagaimana Allah menyampaikan, memerintahkan apa? Mengurus, menolong. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum yusabbit aqdamakum. Sebanyak-banyaknya ayat orang dimasukkan Allah ke neraka gara-gara tidak melayani, tidak menjadi abdillah. Ini dibaca dari juga ada. Bapak Ibu sekalian, jemaah majelis zikir al-hidayah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kenapa sebulan masuk neraka? Ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Apa jawabnya? Apa jawab Allah? Itu yang dibaca dalam surat Al-Waqiah. Bukan surat Al-Haqqah. Zuhu fadullu summa jahima sallu. Kata Allah, ikat tangannya, ikat kakinya. Summa zilzilatun saramuha sab'una sira'an fasluku. Seret dia, diikat tangan, diikat kaki, lantas diseret. Innahu kana yu'minu billahil azim. Allah mendatangkan hukuman yang sangat berat pada dirinya. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kenapa dia dimasukkan neraka? Karena dulu tidak pernah mengabdi kepadaku, tidak mau melayaniku, tidak mau membantuku mengurus yang miskin, memberi makan anak yatim, maka neraka bagi
Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tanam ke dalam hati kita bahwasanya Ramadan adalah bulan mencetak para abdillah. Kita belajar untuk menahan diri kita, belajar untuk membela Allah, belajar untuk tinggalkan membela diri, belajar untuk menganiaya nafsu kita agar kita mau mengabdi kepada Allah, mau menghambakan diri kepada Allah, mau melayani Allah, mau menolong agama Allah. Betul tidak? Betul tidak? Jadi jangan antum kira kalau kita tak jadi abdi tak dosa, itulah pokok dosa. Batang dosa itu dia. Dikala kita durhaka, itulah batang dosa. Isinya apa? Dosa saja. Cabangnya dosa, rantingnya dosa, buahnya dosa. Jadi jangan dikira kalau kita tak mau jadi pelayan, tak mau jadi hamba, tak mau jadi abdillah, tak dosa. Itu dosamu yang pertama. Dikala besok di mahsyar datang engkau di hadapan Allah, yang dilihat itu dulu bos, baru sholatmu yang dihitung. Biar jelas, itu dulu yang dilihat. Ini abdi apa nih? Enggak nih, ini sepulang nih abdi nafsunya. Dan hitung lagi sholatmu, dan hitung lagi tuh tenang. Datang lagi satu lagi, ini abdi harta nih, wah tenang dua nih. Ini kita dengar bagaimana dengan Allah. Makanya syahadat itu puncaknya pengabdian. Sekarang saya tanya, duluan syahadat pada sholat? Mana duluan syahadat pada sholat? Syahadat dulu. Puncak syahadat engkau akui, engkau takdirmu untuk jadi abdi, engkau terima, itulah puncak syahadat. Setelah engkau terima takdirmu jadi abdi, melayani Allah, mengurus orang susah, mengurus anak yatim, mengurus yang lemah, baru sholatmu masuk yang kedua, sholatmu dihitung. Tapi kalau engkau tak pernah jadi abdi, sholatnya dihitung tidak? Dihitung tidak? Sekarang saya tanya, yang diakui Rasulullah itu umat siapa? Ya. Rasulullah itu abdi tidak? Abdi tidak? Kalau sama-sama abdi, umatnya tidak? Umatnya tidak? Umatnya kan? Kalau dia tidak abdi, diakuinya umat tidak? Tidak lah. Jadi kadang-kadang kan sibuk kita mendengarkan kajian, ya kan? Tapi yang pokoknya tinggal. Kalau kau sudah jadi abdi, baru sholat dihitung. Sholat itu petunjuk teknis namanya, agar engkau tahu apa yang akan engkau kerjakan. Kalau abdi pasti ada kerjanya. Kalau tidak ada kerja pasti tak abdi namanya. Ada, saya abdi pak, kerjamu apa? Nggak ada, ngomong aja tuh. Nggak ada abdi ngomong aja. Ada abdi yang ngomong saja di negara kita ada, DPR namanya. Jadi tugasnya ngomong doang. Ini yang tersebut ya. Abdi yang tugasnya ngomong ada di negara kita namanya DPR. Parlemen ngomongnya. Begitu bicara ini belum mantap nih. Jadi kerjanya ngomong ke sana sini. Kebanyakan ngomong panggilan. Kan? Ada tempatnya. Tapi kalau abdi tidak, dia kerja.
sampai Nabi apa? Nabi Raja, kerjamu apa? Kerja saya membersihkan kandang kuda. Berapa kali kamu bersihkan? Setiap hari Tuhan. Enggak sekali setahun, enggak sekali setahun tinggi kuda pada kuda. Ya, makanya kita ngurus anak yatim itu setiap hari kita urus. Namanya abdi, ada program kerja. Jika antum tidak punya program kerja, Anda tidak abdi. Ya kan? Kamu abdi apa? Abdi negara, pegawai negeri Pak. Kerjamu apa? Tukang ketik. Kamu masuk jam berapa? Jam 7. Pulang jam berapa? Jam 4. Ada kerja. Ngaku ya abdillah. Terus apa lagi? Mati mau masuk surga. Surganya gak tanggung-tanggung dan naik bangun. Mana ada yang seperti itu? Kalaulah mudah masuk surga itu, kenapa sahabat itu seperti itu? Mereka berjuang membesarkan agama Allah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ramadan apa fungsinya? Untuk mencetak itu. Alhamdulillah. Terus apa? Makanya nanti Idul Fitri itu artinya kembali semula. Fitri itu kata dasarnya fataro, disusun oleh 3 huruf. Fataro. Apa artinya? Artinya kembali semula. Semula apa? Semula dia diciptakan. Apa semula kita diciptakan? Khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi Idul Fitri itu bukan kembali bayi. Kalau kembali bayi nggak tahu mana martabak, mana iya kan? Cuma bayi cuma taruh piring martabak, taruh piring ini. Tahu nggak tuh? Mana martabak, mana ini? Nggak tahu. Malah jadi ini. Bukan kembali bayi, tapi kembali semula ia diciptakan. Itulah Idul Fitri. Makanya Syawal naik pengabdian seseorang. Dia sudah latihan diklat 30 hari, lantas selesai diklat, naiklah pengabdiannya. Biasanya dia hanya bersihkan kamar mandi di surau, besoknya bersihkan surau, keliling surau bersih. Asal tiap hari dia datang bersihkan surau. Jadi ini tidak. Kadang datang sebulan hilang. Datang setengah hari, 3 minggu hilang. Ada yang tak pakai datang. Mana ada yang boleh. Sekarang kan udah tahu tuh, udah disampaikan nih, yang hak itu sudah tersampaikan. Dosamu yang paling pertama ingkar dengan proses engkau diciptakan. Itulah dosa besarmu, batang dosamu. Jika engkau ingkar, tidak setuju engkau jadi abdi, maka Allah akan tolak semua amalmu. Tak peduli dosa. Sekarang tanam dalam hati kita, sudahkah kita terima takdir kita? Itu takdir kita atau tidak? Takdir kita tidak tuh. Engkau bisa tolak takdir itu apa kata Allah? Cari olehmu dunia selain duniaku, dan cari olehmu Tuhan selain aku. Pandai. Tolong. Tolong dulu ya. Ngomong. Makanya dengarkan YouTube itu boleh, dengan kajian lain, tapi jangan dimakan semua. Jangan dimakan semua, ambil yang baik, yang tak baik. Besok tanyakan. Itulah yang disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah puncaknya.
Setelah engkau terima takdirmu, baru sholatmu dihitung, baru puasamu dihitung, baru zakatmu dihitung, baru hajimu dihitung. Dikala yang pertama yang engkau tunjuk ke langit itu seperti ini, engkau tolak, semuanya tidak akan dihitung. Biar jelas ya. Jangan main-main. 1000 yang meninggal payah dari sakitnya husnul khatimah. Berapa mereka tolak? Mengabdi mudah sebenarnya. Walaupun engkau datang ke surau nengok, kau tanam butik tuh. Kalau ibu boleh kau makan butik, pepaya apa lagi namanya? Pakai sabun namu apa yang kita tahu, ya kan? Keliki, nah, betik kan? Bebaso kubur jelak dari betik. Jadi itu kan Pak Bolo, itu takdir kita, takdir penciptaan kita di alam azali. Itu yang kita janji dengan Allah. Bulan, engkau akan kuciptakan untuk melayani kau. Untuk melayani kau setuju tidak? Iya, siap ya Allah. Baru engkau lahir. Kalau tidak, mati itu tak lagi, tak ada dilahir. Tak jadi lahir dia. Jadi Ramadan kembali semula. Itu Allahu Akbar Allah. Surah takbir. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Di situ letak. Ya kan? Muhlisina lahud din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Siapa orang tiga nih? Siapa orang tiga nih? Yang tak terima takdirnya. Apa takdir kita? Takdir kita apa? Jadi abdi. Bisakah kita tolak? Durhaka, ingkar yang paling besar itu kafirun, musyrikun, munafikun, sama-sama tidak setuju dengan takdirnya untuk jadi abdillah. Jadi, paham? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatkan kembali, kalau ada tuan guru kualian yang datang, ingatkan saudara kita, ingatkan mereka. Kalau saya sendiri mengingatkan mungkin nggak sampai, tapi ingatkan yang lain. Antum dosamu yang paling besar yang membuat hari ini karunia ditahan oleh Allah adalah dosa engkau tidak setuju menjadi abdillah dengan takdirmu. Engkau diciptakan, engkau tidak pernah menerimanya, maka Allah tahan semua karunia. Allah tahan sedikit karunia kepadamu agar engkau kembali. Kita hanya sedikit karunia itu. Kenapa? Ada dosa besar ternyata yang kita lakukan. Kita selama ini nggak tahu itu dosa besar. Kenapa nggak tahu? Kenapa nggak tahu selama ini? Kenapa nggak tahu? Oh iya, kan nggak tahu tuh selama ini kan itu dosa besar. Tahu tidak? Jujur aja. Tahu tidak? Hah? Tahu tidak? Iya, adalah nggak tahu, tak apa-apa. Bagus bilang tak tahu, minta ampunnya cepat.
Besok minta ampun ya Allah, aku tak tahu. Kalau ternyata tak setuju dengan takdirku jadi abdi, itu dosa besar. Aku nggak tahu ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Ampuni, cepat mengampuni. Tapi kalau orang sok tahu, ada orang sok tahu itu. Tahu tidak tahu, kan? Datang dia kepada Allah, ya Allah, ampunilah kau orang sok tahu. Hukum dia, bukan dapat ampunan, dapat hukuman. Ya kan? Makanya renungkan, coba ditafakuri. Tafakur kita coba lihat ke dalam batin kita yang paling dalam. Sudah kita setuju dengan takdir kita itu. Jadi kita ingin Ramadan ini jamaah Majelis Zikir Al-Hidayah kembali ia terima takdirnya jadi abdillah, minta pertolongan Allah agar karunia yang ditahan selama ini Allah kembalikan. Amin lah. Kalau setan lewat, malaikat lewat. Kan ada orang lihat setan ini, dulu setan diam. Nah, diam tuh. Kan masih ada nih berapa hari lagi. Maka minta ampun memang minta ampun. Betul-betul menyadari itu adalah dosa. Ya kan? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tugas guru asal dari rumah dari kali sampaikan? Pokok itu harus diselesaikan dulu. Jadi kalau kita sudah terima takdir kita jadi abdi, lantas apa yang kita perlukan setelah itu? Namanya ridho. Ridho namanya. Kita butuh ridho lagi. Ridho Allah wa ridho walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tuamu. Ridho Allah wa ridho Rasulullah. Ya kan? Ridho seorang suami kepada istrinya. Kalau ibu punya suami, berarti ridho itu salah satu gantungannya adalah suami. Yang kedua, apalagi ridho itu? Ridho Allah wa ridho walidain, kepada orang tuamu. Apalagi ridho itu? Ridho Allah wa ridho wali Allah wa ridho Rasulullah. Kenapa kok begitu Pak Gey? Kita ini kadang ngajinya kan sumbing namanya. Ngajinya safaan. Mari kita berselawat. Oh, gitu. Agar dapat syafaatnya besok di yaumil mahsyar. Mati aja belum? Ya. Udah mati apa belum? Mau mati? Ada yang tersalah mau. Nah. Syafaat itu buah. Bisa jelaskan ya? Buah dari ridho. Jadi yang kita butuhkan di kala hari ini apa? Kita pun butuh fil dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita butuh dunia yang baik, butuh akhirat baik juga, bos. Jadi kalau kita butuh dua-duanya yang baik, kita perlu ridho. Tapi syarat ridho, antum harus jadi abdi dulu. Tuh terima takdirmu jadi abdi. Kalau antum belum terima, ridho jangan harap. Ya kan? Dia bergantung sumpahnya. Sudah jadi abdi, sudah. Aku terima takdirku ya Allah. Tapi sanggupku hanya bersihkan kamar mandi. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Ada dulu hidup di zaman Sunan Ampel, namanya Sunan Bolong. Kerjanya sholat. Suatu hari dia meninggal. Jadi saking rajinnya dia, kan gitu. Teringat para sunan itu teringat. Mana kalau ada si Bolong ini
pasti bersih semua. Besok datang lagi ya Allah hidupkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Begitu dia. Jadi kalau sudah terima takdir kita, kita setuju, kita jalani, kita terima apa kehendak Allah pada porsi penciptaan kita, pada fitrah kita. Yang kedua, kita butuh ridho, tapi bukan ridho orang, bukan pengguru ridho, tapi ridho apa? Ridho itu banyak tingkatannya. Jika orang tuamu masih ada, engkau butuh ridho kedua orang tuamu. Terus ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Jadi kita butuh ridho beliau. Kalau beliau sudah ridho dengan hidupmu, maka engkau pasti ditolong. Jadi kalau orang tua kita ridho, dia pasti ditolongnya kita. Kalau mereka tidak ridho, tidak akan ditolong. Jadi syafaat artinya adalah pertolongan. Batangnya adalah ridho. Jadi minta ridho Allah, bergantung kepada ridhonya Rasulullah, bergantung ridhonya para kekasih Allah, bergantung ridhonya orang tuamu, bergantung ridhonya suamimu. Seperti itu dia. Dikala ridho tidak kita dapatkan, maka tidak ada syafaat. Jadi kalau kita mengerjakan sunnah agar Rasulullah ridho dengan kita, agar hatinya senang dengan kita, agar hatinya bahagia dengan kita. Kalau sudah hatinya bahagia, berarti dia sudah ridho dengan kita. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mencari ridhonya juga? Sudah belum? Sudah belum? Engkau hidup selamanya atau pasti mati? Pasti mati. Jadi kalau kita bicara syafaat, itu bicara buah. Tapi kalau adakah buah tidak jatuh dari pohonnya? Ada? Ada nggak buah yang tidak jatuh dari pohonnya? Yang tidak berbatang, ada tidak? Nggak ada. Kalaupun ada, namanya buah mainan. Buah mainan tak ada batang dia. Berarti kalau mainan palsu. Jadi syafaat berarti buah dari ridho. Ridho siapa? Ridhonya Rasulullah. Siapa lagi? Al-ulama warisatul anbiya, pewarisnya. Kalau Rasul punya ridho, pewarisnya juga punya ridho dong. Orang tuamu saja punya ridho, bagaimana dengan pewarisnya? Betul tidak? Orang tuamu punya ridho, bagaimana dengan pewarisnya yang kau baca dalam sholat? Maka ridho itulah yang perlu didapatkan. Maka banyak berselawat untuk mendapatkan syafaat atau dapat ridho dulu. Ridho dulu. Radhiyallahu anhu wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Dalam surah Al-Mu'minun Al-Bainah ya. Surat Al-Bainah ujungnya itu. Allah ridho kepadanya dan ridho kepada Allah. Syarat dapat ridho Allah yang tadi itu mesti ridho dulu. Orang tuamu mesti ridho dulu. Para pewaris Nabi mesti ridho dulu. Nabi sendiri penghulunya mesti ridho juga. Terus apa? Kalau engkau seorang istri, suamimu mesti ridho juga. Begitu ya. Jadi bagaimana ridho suami? Kalau ia mengajakmu untuk mensekutukan Allah, jangan ikuti. Tapi berbuat baiklah kepadanya. Suami saya buruk sekali,
Mana buruk pada Fir'aun. Suaminya Aisyah, saya pernah datang ke saya, bagaimana dengan suami saya? Emangnya kenapa sih? Suami saya itu perannya Rabbi, gak bisa saya terima lagi. Mana buruk suamimu pada Fir'aun? Diamnya. Boleh jadi di situ Allah memberimu amal soleh. Bagi seorang istri, tempat beramalnya suaminya. Sifat buruk suamimu itu tempat engkau beramal soleh. Allah latih sabarmu, Allah latih syukurmu. Aisyah dilatih Allah rasa sabarnya luar biasa. Betul tidak? Akhirnya apa? Allah masukkan Aisyah ke dalam surga, dibangunkan istana. Perempuan amal paling besarnya adalah sabar. Makanya ahli surga siapa? Yang perempuan yang paling banyak anaknya. Kalau banyak anak, apa yang paling penting di situ? Sabar. Kita ciri-ciri perempuan ahli surga banyak anaknya, kata Rasul. Ibu-ibu kan kalau bicara banyak anak ketawa dia sini. Geli ya. Nah, terus apa lagi? Ciri-ciri perempuan ahli surga apa? Yang taat kepada suaminya, yang selalu minta ridho suaminya. Ridho suami, syarat mendapatkan ridho sabar. Suamiku buruk, itulah amalmu. Jika engkau pengen beramal pulang, keburukan suamimu, itulah tempat engkau bagaimana mengelola kesabaran hatimu. Betul tidak tahu? Laki-laki itu juga. Dikala istrinya berat, itu amal soleh juga. Iya. Amal soleh. Bagaimana mengelola sabar. Kan ada namanya laki-laki ada juga merepet saja. Dah sampaikan kemarin datang juga dia. Apa-apa bilangnya. Nah, apa mau disebut? Hatinya itu kerasa. Jadi makanya perlu sabar. Jadi kalau sudah sabar pasti ridho dapat. Sabar itu bagi seorang istri amal paling tinggi. Baru sholat perempuan itu, baru nak sholat anak ngerengek, baru nak sholat anak minta makan. Sabar itulah amal paling tinggi. Amal Aisyah istri Fir'aun apa? Apa amal Aisyah istri Fir'aun? Sabar dengan tingkahnya Fir'aun. Saya tanya, mana lebih jahat, lebih buruk perangai suamimu ketimbang Fir'aun? Kau diam dia langsung. Kalau Fir'aun nggak ada inilah dia katanya. Jauh lah mungkin seperti pulang. Ya, pulang, suruh pulang. Engkau minta ridho dia. Sabar itu adalah amalmu. Perempuan itu sabar itu amal dia paling tinggi. Ya, itu perempuan. Untuk dapat ridho suami, sabarlah. Jangan sok pakai, abang kita pakai sholat. Tak ada tugasmu. Itu tidak tugasmu. Paham ya? Tidak tugas seorang istri menasehati suaminya. Tugasnya apa? Biar jelas ya. Kita ibu-ibu ini kan dengar kajian dari mana?
Nah, boleh nggak suami jerepet sama istri, jerepet sama suami? Kadang-kadang boleh juga, ada yang bilang boleh, mana boleh. Makanya sabar, kalau sabar nggak boleh ada ngomong. Kalau kita sabar nggak keluar omongan tuh pasti. Tuh ya. Orang tua cara dapat ridhonya apa? Sama. Kunci dasarnya sabar juga. Contohnya siapa? Khois al-Qarni. Maknya dipikul bagi dia haji dari Yaman ke Mekah. Kalau nggak sabar, dilempar ke mak di jurang. Jadi bikin berat aja nih kan gitu. Betul tidak? Ridho kunci pertamanya apa? Sabar. Ternyata ini agak luas kayak gini malamnya. Kalau di Palembang nggak sampai sini. Ya, boleh kan ya? Betul jangan itu ya. Betul yang sangat betul. Sama itu rumusnya ternyata. Langkah keduanya syukur sama seorang istri. Langkah pertama sabar, yang kedua syukur, banyak bersyukur nikmat Allah. Kalau dia jahat peranginya, ya Allah alhamdulillah Engkau beri aku amal yang baik, amal yang banyak lewat suamiku. Menjadi bersyukur begitu. Betul tidak? Suami itu datang gitu marah-marah, balikkan dia, alhamdulillah ya Allah Engkau beri aku amal yang banyak melewati sifat buruk suamiku. Jadi marah gitu. Ya kan? Berarti sabar, syukur. Orang tua juga sama, sabar, syukur. Kepada yang di atasnya sama, engkau mesti sabar dengan mereka. Sama Rasul, kita mesti sabar. Mesti sabar. Kenapa? Kenapa kok harus demikian? Sabar menyenangkan hatinya, ngurus orang banyak, kadang-kadang kita terasa berat, betul tidak? Rasul sayang sama anak-anak, kita mesti sabar tuh dengan anak-anak. Kadang-kadang ingus nempel di sini. Ya tadi gini kan, diciumnya saja 1, 2, 3, nempel ingus 3, 1, 2, 3. Mesti sabar, betul tidak? Jadi rumus berarti syarat mendapatkan ridho, kalau hatimu tidak latih untuk sabar, tak kau latih hatimu bersyukur, tiada ridho bagimu. Mesti sabar. Kita sedang enak main, datang dengan ikut kita ke sana. Kita sudah pergi murah hati. Tuh, gitu. Itulah sabarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, jemaah majelis zikir, ada jam untuk kita semua. Dari tanah setengah dan berdua. Berarti sudah jadi agenda yang kedua, kita butuh ridhonya orang-orang yang dicintai Allah, agar karunia Allah banyak kepada kita. Ya kan? Terus apa lagi? Kalau sudah jadi Abdullah, ridhonya kita cari. Bagaimana mendapatkan ridho? Banyak sabar, banyak bersyukur. Terus apa lagi? Kerjakan yang disukainya. Terus apa lagi? Baru Tuhan akan ridho kepada dirimu. Seperti itu ya. Sudah paham belum? Paham belum? Paham belum? Di ujung sana dengar tidak? Nah, nanti ini masih malam berapa? Malam ke-20. Ada berapa hari ini? Hah? 6 hari lagi ya. Nah, coba perbaiki. Bagaimana caranya agar cepat minta pertolongan Allah? Ya Rabbi, saya ini tadi tahu ngomong cerita nggak apa-apa, Allah maha mendengar. Saya dengar tadi, ternyata
ingkar dengan takdir penciptaan itu dosa besar. Hari ini aku sudah tahu ya Rabbi, tapi bagaimana aku bisa menerimanya tanpa pertolongan Engkau? Maka tolonglah aku ya Rabbi, agar hatiku ridho dengan takdirku, agar aku bisa setuju bahwasanya aku adalah abdimu yang melayanimu karena dirimu sendiri. Nah, ini caranya. Insya Allah, Allah tolong. Apalagi di terakhir Ramadan ini, Insya Allah Allah tolong, Allah bukakan bagi kita, setuju kita. Terus yang kedua adalah carilah ridho Allah, tapi ridho Allah ternyata ada tempat gantungannya. Selesaikan gantungannya, Allah akan ridho kepada kita. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah alaihim ajma'in. والشهداء والصالحين وحسن المجلس جماعة مجلس ذكر الأشجار وحسيا بصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من ذاتك والنار. Ya Allah, ridhokanlah kami berkumpul dengan hamba-hamba yang saleh, dengan para nabi, para rasulmu, dengan kekasih-kekasihmu ya Allah. Ya Allah, malam hari ini kami baru tahu ya Allah, dosa ingkar terhadap takdir itu adalah dosa besar. Maka tolonglah kami ya Allah, agar kami bisa terima dengan takdir kami menjadi abdimu yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbul Jalil, ya Allah ya Rabbal Alamin, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, di mana itu adalah dosa besar ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Jangan engkau hukum kami ya Allah, karena kami tidak tahu ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kami dunia yang baik ya Allah, akhirat yang baik ya Allah. Ternyata ridhomu ada tempat gantungannya ya Allah. Ridho kekasihmu ya Allah, ridho Rasulullah, ridho orang-orang yang kau cintai, ridho orang tua kami ya Allah, ridho para suami kami ya Allah. Kami baru tahu ya Allah ya Rabbal Alamin, kami baru tahu ridhomu bergantung kepada orang-orang yang kau cintai ya Allah. Ya Allah, buatlah mereka ridho kepada kami ya Allah. Buatlah mereka ridho kepada kami ya Allah. Tolonglah kami yang lemah ini ya Allah, yang tidak tahu apa-apa ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ternyata kami masih punya banyak dosa ya Allah. Kami masih punya banyak kezaliman ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kaum kami ya Allah, saudara kami seiman ya Allah. Kumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai ya Allah, di tempat yang indah ya Allah, di tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Ridhoilah kami bersama mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana wahyi lana min amrina rusada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar.
وقنا عذاب النار والحمد لله لرب العالمين. الفاتحة. Apa tuh